Setelah kuliner, kita langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Sumbawa Besar. Ya, perjalanan dari Taliwang ke Sumbawa Besar itu sekitar 2 jaman mungkin, karena kita belum tahu jalan dan kita perjalanan malam. Selama dari Taliwang ke Sumbawa Besar itu masih aman karena masih jarang sekali ternak, meskipun ada tapi jarang. Kita sampai di Sumbawa Besar itu sekitar pukul jam 11 malam. Kita ngopi dulu sejenak dan ternyata di samping saya itu ada tukang sate. Tukang sate tersebut asli Bangkalan dari daerah Galis ya teman-teman. Kemudian teman saya nyari makamnya Kiai Bangkalan. Nah, ternyata Kiai Bangkalan ini adalah sesepuh dari salah satu pendiri dari pondok pesantren Mandok Ul Hikam ya. Ketika saya bincang-bincang pulang, saya ke Lora di Al Hikam bincang. Saya ketahui saya di sana ada Kiai Bangkalan. Ternyata katanya Lora tersebut, Lora itu anaknya Kiai teman saya. Bilang itu mbah saya. Wah, ternyata mbahnya juga berdakwah sampai ke sana. Katanya waktu itu ketika lagi berdagang kuda ya. Oke, skip. Kita istirahat dulu semalam di sana karena capek lumayan. Dan jadi alhamdulillah kita di perbatasan masuk Sumbawa setengah jam, 1 jam sebelum kota Sumba Besar. Kita disambut oleh beberapa rekan-rekan dari komunitas motor. Dan sekarang kita ada di kota Sumba Besar. Kita lagi istirahat dulu sejenak di sini di angkringan. Kita akan rest malam ini di sini untuk besok lanjut ke Sape. Nah, rencananya besok pagi itu kita langsung ke Dompu. Sebelum ke Dompu ya kita foto-foto dulu di rumah adat di Sumbawa Besar ya. Ya, Mas. Balik dulu. Ya, makasih ya. Iya. Balik dulu, Mas. Wah. Oh, makasih. Hati-hati ya. Ya. Alhamdulillah kita sebelum berangkat diberi bekal minuman. Matur nuwun, makasih banyak Mas. Siap. Tamu yang merepotkan. Kita mau kemana? Mau jalan. Cuma ternyata kita molor karena panas banget di Sumbawa Besar tuh sekitar 39 derajat atau 38, panas banget teman-teman. Jadi nggak mood ya mau melakukan perjalanan siang hari. So kita habis Jumatan, kita pensi sebentar, sore baru kita berangkat ke rumah adat di sekitar alun-alun di Sumbawa Besar ya. Saya sempat ngambil drone. Kemudian kita sorenya lanjut ke Dompu. Nah, Dompu ini teman-teman sebenarnya melarang, agak sedikit suruh nginep ya kode, karena perjalanan malam ke Dompu itu dari Sumbawa Besar ke Dompu atau sebaliknya itu rawan, bukan rawan begal tapi rawan hewan ternak. Untuk cerita lebih detail perihal touring lintas Sumbawa Besar, nanti saya bikinkan videonya khusus ya, sudah saya bikin ketika saya di kapal pulang Lombok. Nanti silahkan kalian tonton sendiri buat kalian yang mungkin nanti akan melakukan touring ke Sumbawa Besar. Nah, sore hari kita langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Kabupaten Dompu. Jarak tempuhnya sekitar 3 jam, 3,5 jam ya. Di sini kita sudah mulai malam dan kita full berangkat malam. Dan di tengah perjalanan saya hampir sekali kecelakaan teman-teman, hampir dekat sekali kecelakaan. Yaitu apa? Ketika itu kan banyak tikungan ya, tikungan pinggir pantai itu lurus tuh kita jalan 100 nggak kerasa teman-teman. Nah, berhubung banyak tikungan kan awalnya kan saya nggak kenal medan, saya pakai lampu dim, kena orang saya matikan lagi biar nggak mengganggu orang. Lama-lama saya capek gitu ya udahlah pakai lampu kecil aja, tapi saya nggak ngebut. Nah, ketika sudah selesai dari arena tikungan ternyata tuh lurusan dan saya nggak sadar kasihkan memacu gas itu saya pakai lampu kota ya, bukan lampu dim ya. Bisa kalian bayangkan berarti itu jaraknya dekat. Kalau lampu dim kan jauh, bisa nyorot. Nah, itu saya ngebut banget, mungkin kalau nggak salah 100 pasti 100. Kalau di bawah 100 enggak. Tiba-tiba ada kawanan sapi. Ya Allah, Pak, bawaan berat, boncengan. Nah, teman saya itu motornya ditaruh di Lombok, jadi pakai motor saya menuju ke lintas Sumbawa Batu, pakai motor saya. Double boxnya pakai sideboxnya peluru pindad yang besar, full, berat, tambah boncengan. Itu membutuhkan momentum yang sedikit lebih lama untuk ngerem sempurna.
Wah, kalau saya tekan terus nih bisa ngepot nih, bisa selip nih. Jadi saya akalin, saya langsung dari gigi 5, fiction saya itu kan giginya 5, langsung turun ke gigi 1, tak 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 tak. Aduh, bisa kalian bayangkan, motor berat, jalan 100 km per jam, sapi itu sudah deket ya, kawanan itu bukan satu sapi, satu sapi saya masih bisa masih bisa siksa, itu kawanan sapi saya itu ada 15 lebih 20-an itu nyebrang jalan itu. Jadi saya bisa berhenti sempurna itu sekitar kurang dari setengah meter ya, deket banget sama sapinya ini. Langsung saya mundurkan dikit, takut saya kena tendang sama sapinya, jadi saya mundur dikit. Saya nggak berani ngebut lagi karena sudah trauma. Akhirnya kita sampai di Kabupaten Dompu. Kita disambut oleh teman-teman dari Dompu. Terima kasih teman-teman Dompu sudah menyambut. Ada Mas Dayat, juga ada Mas Dian, dan juga dari beberapa komunitas-komunitas motor di Sumbawa Besar Bersatu. Oh ya, Arif, Sony, Arif bro. Nyampe juga. Nyampe juga. Bongkar muat berapa kali aku? Hah? Baut protol. Baut apa? Baut di visor. Nabrak sapi. Hampir nabrak. Persis, nggak sampai 1 meter aku. Aduh ngeri Pak, udah kan jalan 100 tadi kan. Sony. Masa nyampe 100? Aku aja nggak nyampe. Masa? Aku tuh paling mentok 90. Bener aja. Terima kasih. Kita mampir dulu ke tempat kopinya Mas Dayat. Di sini juga kita ada makanan khasana, yaitu namanya timbu kalau nggak salah. Lupa namanya. Timbu atau apa lupa namanya. Yaitu ketan yang ada wah enak banget pokoknya. Nah, sekarang di depan kita ini ada kuliner apa namanya, Bang? Timbu. Kalau ini namanya tahi. Bukan tahi. Tahi. Iya. Bukan tahi Bang ya. Tahi. Pakai D. Makanan. Ini emang di Dompu doang atau Iya. di Bima ada apa? Bima Dompu. Bima Dompu. Iya. Mantap. Ini terbuat dari ketan. Ingat Bang ya, pakai D. Pakai B. Pakai D. D. Iya. Dahi. Oh, dahi. Oke. Bukan tahi. Sambal yang pakai Timbul. Timbu. Timbu dahi. Jadi ya seperti ini bentuknya. Pernah coba. Kayak sushi sih, tapi gak ada susinya. Ya, ini sushi Dompu ini. Ya. Sushi Dompu. Dicolek sama dahi. Nah, makannya dicolek pakai ketan hitam. Mantap. Ini baru pertama juga ya, seperti ini. Ini khas Dompu dan Bima. Nah, pagi esoknya kita langsung melanjutkan perjalanan menuju ke kota Bima dan lanjut ke Pelabuhan Sapi. Kita lanjut istirahat. Wah, pemandangannya keren teman-teman. Ada Gapura Bima, kota tepian laut. Wah, keren. Kita nggak lewat kota, kita lewat motong. Jadi habis dari Gapura Bima ada pom bensin, kita motong kanan langsung ke daerah Wawo. Kita langsung menuju ke Sapi. Mungkin 1 jaman kali. Jalannya begini. Keren banget teman-teman. Itu musim kemarau tapi Wawo masih hijau loh. Keren. Kemudian sampailah kita di titik 0 km. Nah, saya dapatkan ini sertifikat teman-teman, sertifikat 0 km, sertifikat 0 km Sapi NTB bacanya ya. Belum bisa dilihat, belum saya laminating juga ya ala kadarnya, tapi saya senang banget dapatnya. Terima kasih atas kunjungannya Kalimpoade. Nah, intinya Kalimpoade ini bahasa di Dempo, bahasa di Sumbawa Besar itu di Dompu kok, di Dompu ini bahasanya halus sopan banget. Monggo pinara apa? Ya mungkin gitu kali ya, lupa saya bahasanya. Alhamdulillah tepat pukul jam 4 sore. Sekarang saya sudah sampai di Tugu Monumen 0 km Sapi. Wah, anjir rame banget. Truknya ngeri men, truk besar men, ngebut. Nah, jadi dari sini kalau mau ke Flores itu lewat ke sana terus ke Pelabuhan Sapi. Tapi ya akhirnya setelah beberapa pertimbangan kita nggak jadi ke Flores. Insya Allah next kita akan balik lagi naik kapal ya, langsung ke Badas, Pelabuhan Badas, atau langsung ke Kupang. Nanti kita lihat lagi nanti ya.
Jadi motor sudah nggak enak ya. Motornya sudah dipakai kerja keras. Ini masih ada 300 lebih kilometer lagi untuk balik ke pelabuhan Potokalo. Oke, dari 0 km saya siap-siap untuk prepare balik pulang. Kemudian setelah sampai di 0 km, nah ini saya bimbang karena awalnya kita itu teman-teman pengennya tuh mau ke Flores, saya sama teman saya. Nah, sedangkan yang teman saya dari Lampung itu enggak. Jadi briefing akhirnya kita sepakat udah enggak deh. Karena baju sudah mulai habis karena saya box tengah itu saya taruh di Lombok dan itu baju-baju dari sana semua. Jadi baju saya itu udah kritis, udah habis baju-baju terakhir. Bajunya udah bau gitu kan. Oke, setelah 0 km itu udah pelabuhan sebenarnya teman-teman. Itu udah daerah pucuknya sana udah pelabuhan. Kita putuskan untuk balik Kucing ya. Kita balik. Terus ya perjalanan sama dan di sini saya melewati kota. Yang saya kepisah sama teman saya yang Lampung itu lewat jalur awal yang jalur bypass. Saya lewat kota. Nah, dari kota ini saya menemukan ada Masjid Apung. Saya ingat sama teman-teman di Dompu tuh di sana tuh ada Masjid Apung bagus katanya. Waduh, eman. Padahal di stok saya yang paling laku tuh Masjid Apung ya di Kendari teman-teman. Aduh, ternyata dari belokan bypass setelah Gapura Bima Kota Tepian Laut itu di depannya itu ternyata itu. Ya ternyata, aduh sayang sekali. Andai kata siang itu saya tahu itu Masjid Terapung ada di sana, pasti saya mampir. Ternyata malam hari sudah bagus banget teman-teman. Malam hari ya tidak bisa ngambil drone, udah nggak kelihatan, udah nggak bagus tuh. Lampu-lampunya udah banyak mati. Ya udahlah, mungkin rezekinya ke Bima. Insya Allah mungkin next time saya akan balik lagi tapi ke Flores. Tetap saya balik lewat Sumbawa tapi nggak lewat Lombok, nggak lewat Bali. Saya langsung ke Pelabuhan Badas Sumbawa Besar, langsung ke Sapi, langsung ke Bima ya, dan explore Flores. Insya Allah next time sudah saya rencanakan. Kemudian langsung kita balik ke Dompu, kita bermalam lagi dan kita sempat kuliner gurita. Mantap teman-teman, ternyata gurita di sana tuh nangkap ya, tinggal nangkap. Pas saya di komen sama teman-teman saya di Jakarta tuh, makanan mahal ya, emang mahal. Tapi di Dompu sana nggak semahal di Jakarta. Akhirnya setelah sampai di Dompu kita istirahat, kita bincang-bincang dan kita pada tertidur lelap karena tepar semua. Dan di hari ke-11 kita balik ke Lombok. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Allah yang balas. Iya. Tapi kesini lagi kalau ada waktu. Oke, assalamualaikum. Iya. Iya, habis bensinnya. Nah, berapa Dek? 10. Hah? Kemarin. Kita langsung gas, langsung menuju ke pelabuhan Pototano. Jadi langsung gas. Dan di hampir sekitar 30 km sebelum pelabuhan Pototano, saya bertemu dengan satu orang rider sama Vincent juga dari Kediri. Dia katanya mau ke Sape, agak sedikit ragu mau lanjut atau enggak karena mereka sendirian. Saya yakinkan aman bang, aman. Insya Allah di sana tuh aman dari begal. Tapi yang bikin keaman tuh hewan ternaknya, kadang nyebrang teman-teman. So jadi dan ternyata kabarnya saya dengar ketika sudah di kapal abang itu kecelakaan katanya, nabrak sapi. Alhamdulillah tapi nggak parah katanya. Tapi saya nggak dapat fotonya, nggak dapat informasinya karena hanya dengar dari teman-teman Vision. Ya benar apa yang saya warning tentang sapi ya benar gitu. Jadi teman-teman kalau mau litorin lintas Sumbawa harap perhatikan sapi itu ya. Setelah sampai di Lombok kita bingung, Mas Irham itu nggak bisa dihubungin, beliau tertidur. Kita ya mencari, kita kembali ke alun-alun Praia ya, kita kayak mencari. Nah keesokan harinya di hari ke-12 kita ke Gili Trawangan.
Oke guys, kita sebelum menuju ke Terawangan, ternyata jauh ya dari Lombok Raya, dari sini lumayan. Kita sekarang berhenti makan di Pusuk. Ini daerah Pusuk, kaki Gunung Rinjani. Di sini ada banyak kuliner, jualan apa nih? Banyak banget kulinernya. Nah, kita makan di sini. Kenapa di sini? Ternyata makan di sini murah banget teman-teman. Nasi itu cuma 8.000. Saya habis nasi keripik dan telur asin itu cuma habis 12 ya. Kita naik perahu ke pelabuhan Bangsal. Oke guys, sekarang kita lagi di loket. Harga per orangnya itu sekitar, kita lihat ofisialnya ini dia 15.000. Untuk nyarter itu ofisialnya 500.000. Oh ya, ini dia 15.000. Jadi PP 30.000 teman-teman. Ngeri. Ini bayar wahana, ini wahana Ancol ini. Cius. Wuih. Ada yang jackpot. Ya. Jackpot dong. Emang. Dan kita bermalam hotel sana tuh 200.000 per malam, jadi kita patungan 100.000-an ya sama teman saya yang dari Bangkalan itu. Nah, kemudian ya kita bermalam di situ, yang ternyata makanan di sana mahal teman-teman. So saran buat kalian yang akan mau pergi di Terawangan itu beli makannya di Lombok, mungkin bisa bawa dari Lombok mungkin ya, untuk biar lebih irit. Oh ya, penyeberangan dari Lombok ke Gili Terawangan ini ombaknya gede banget teman-teman ya, meskipun itu deket banget, pulaunya tuh kelihatan banget. Terus itu tapi ombaknya gede banget teman-teman. Bisa kita lihat di video ini kita digoyang-goyang ombak sampai teman itu muntah teman-teman. Berangkat sama pulang tuh teman saya tuh muntah. Nah besoknya kita pulang, tapi kita nggak mau menuju ke pelabuhan dulu. Saya request, saya ingin sekali ke masjid yang besar di Lombok tuh ya, apa namanya, Islamic Center NTB. Jadi saya ingin ngambil drone di sana. Ya, setelah ngambil drone, kita langsung menuju ke pelabuhan. Kita lewat ring road ya, kalau orang sini bilangnya ring road. Kalau sana tuh bypass namanya, besar banget, bagus, ada kayak gapuranya bagus teman-teman. Nah setelah dari situ kita terpisah ya, sayang sekali perjumpaan saya dengan Mas Rahmat dan De Intan juga bersama istrinya juga, kita nggak sempat pamitan ya. Di kan saya mau pulang ke Madura, mau pulang ke Surabaya itu lewat kapal langsung turun Surabaya, sedangkan Mas Rahmat dan Mas Irham itu, Mas Irham tuh ikut juga mau ke Bali kan, karena dia sekarang juga mau balik kerja, Irhamnya tuh ya, Mas Irhamnya. Mas Rahmat itu langsung mau ke Bali, mau ke Banyuwangi soalnya gitu. Nah saya pikir satu pintu, ternyata enggak. Teman saya Bangkalan itu sudah ke loketnya, sudah masuk duluan, nggak boleh keluar, sedangkan saya ngikut teman saya. Lah itu Mas Irham dan Mas Rahmat, lah kok dia kok putar balik ya. Ternyata iya bener sih kalau mau ke Surabaya, ternyata kita agak sempat pamitan karena ya kita sudah masuk pelabuhan, itu mau keluar nggak ada pintu keluar gitu ya. Udah ya kita pamitannya via sosmed. Terima kasih buat Mas Irham yang sudah menjamu kita di Lombok, dan terima kasih juga Mas Rahmat, semoga perjalanannya sampai ke Lampung selamat juga ya. Oke, setelah berpisah kita nggak sempat pamitan, kita langsung menuju ke tempat pembelian tiket. Nah, untuk bagaimana detailnya, impresi dan pengalaman saya naik kapal ke Surabaya ini dari Lombok, akan saya bikinkan khusus videonya, yaitu review naik kapal Oasis. Jadi saya nggak naik kapal Legundi karena kapal Legundi pada saat itu sampai tanggal 12 November itu kapal Legundi lagi docking teman-teman ya. So saya nggak bisa dapat kapal Legundi ya, regulernya yang terkenal yang Legundi. Cuman saya dapat Oasis. Ternyata Oasis ini baru teman-teman, baru 1 bulan launching Oasis ini. Kapalnya masih baru, bener-bener masih baru. Nah bagaimana kapalnya, reviewnya dipakai orang touring seperti saya, harganya juga sama Legundi. Nanti saya bikinkan video lain, silahkan nanti ditonton ya setelah video ini tentunya.
Dan durasi penyeberangan dari Lombok menuju ke Surabaya itu normalnya kata ASDP itu sekitar 23 jam, 21 jam. Ya karena bisa cepat bisa lambat. Nah teman saya itu yang dari Sumbawa ke sana tuh pernah kali sampai 24 jam ya katanya. Dan saya kemarin nggak sampai, saya tuh berangkat kapalnya mulai lepas dock, mulai undocking itu sekitar jam setengah 12 malam dari Lombok, dan baru nyampe Surabaya itu barusan dari Surabaya itu sekitar jam setengah 7 malam, jam 7 malaman ya kurang lebih. Jadi nggak sampai 24 jam. Alhamdulillah ombaknya tenang, dan yang saya bikin senang tuh banget teman-teman ketika keluar dari jalur Bali, cuma lewat Bali mau masuk ke Kangean, jalur Kangean itu ada lumba-lumba ngikutin. Ketika saya ngevlog gak sengaja, saya pakai lensa wide jadi saya nggak bisa nge-zoom. Wah, lumba-lumba ngikutin kapalnya, bagus banget teman-teman. Akhirnya saya mau ngambil lensa tele, udah balik turun nggak ada lumba-lumbanya. Ya itu dia pengalaman yang nggak terlupakan ya, dapat nonton lumba-lumba gratis. Ya buat saya yang deso gini, karena nggak ada lumba-lumba di daerah saya seneng banget, girang banget lihatnya gitu teman-teman. Setelah sampai Surabaya itu loh, sebuah lagi, selalu hati-hati di jalan. Semoga ketemu lagi. Ya, amin. Ya kita langsung pulang lewat Suramadu ke Bangkalan. Alhamdulillah perjalanan ini selamat, sentosa. Motor itu kekurangannya sudah saya bahas, nanti saya bikin video lain bagaimana keadaan motor saya dipakai touring lintas Sumbawa dari Bangkalan menuju ke Sumbawa. Udah mungkin itu aja dari saya teman-teman. Bagaimana video lengkap review kapal Lombok Surabaya, nanti saya bikin video sendiri. Bagaimana tata cara riding dan tips berkendara lintas Sumbawa besar, lintas Sumbawa, saya bikinkan video sendiri. Bagaimana keadaan motor saya setelah dipakai lintas Sumbawa, nanti saya bikinkan video sendiri. Jadi video ini hanya sekedar rangkuman perjalanan saya selama 15 hari perjalanan, kerja, touring, hunting, dan sebagainya. Semoga video ini menginspirasi kalian. Terima kasih telah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kebersihan karena Indonesia itu indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.